Berikutnya mengenai laporan keuangan. Khusus untuk laporan laba rugi bulanan, ini akan muncul otomatis selama 24 bulan. Ya, dimulai dari bulan ini Januari 2019, tapi kalaupun mulai tidak Januari 2019, saya asumsinya misalnya tadi ya di depan 1 Mei 19 ya, sebagai contoh. Itu kalau kita ke laba rugi, dia akan mulai dari bulan Mei. Ya. Kemudian perlu diperhatikan di sini HPP dia akan otomatis mengikuti kategori pendapatan di atasnya. Makanya kita tidak menemukan di daftar akun keuangan itu kategori HPP terpisah di sini. Jadi hanya ada pendapatan dan pengeluaran. Oke. Di sini untuk laporan laba rugi bisa terlihat ya. Otomatis angka-angkanya sudah muncul dan perlu perhatikan bahwa di sini HPP-nya itu sudah jadi satu atau berpasangan dengan kategori pendapatannya. Jadi seperti contoh ini perumahan syariah terpadu ya, HPP-nya ada perumahan syariah terpadu. Dan HPP ini tidak muncul di daftar akun keuangan untuk mempermudah pencatatan ya. Kemudian di sini juga HPP akan muncul pada saat terjadi penjualan. Ya. Jadi kalau tidak ada penjualan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan itu akan masuk ke dalam persediaan di sini. Ya, jadi kalau belum ada penjualan ya dia akan berada di persediaan. Oke. Untuk arus kas juga sama, ini ada 24 bulan periodenya dan ini disusun berdasarkan format dari laporan arus kas akuntansi ya. Jadi ada pemasukan dan penerimaan dibagi terhadap 3, yaitu operasional, kemudian investasi dan pendanaan. Setelah itu ada laporan laba rugi periode tertentu. Yang dimaksud periode tertentu adalah kita bisa ngeset waktu awal dan waktu akhirnya. Ya. Jadi kita bisa buat di sini mulainya misalnya Mei, kemudian di sini kita bisa set hingga Agustus misalnya. Jadi periodenya bisa fleksibel untuk laporan laba rugi. Kemudian juga neraca juga sama, kita bisa set periodenya. Misalnya ini Mei mulainya sampai Desember saja. Ya, bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi akan otomatis memfilter. Yang difilter itu sebenarnya adalah laporan neraca bulanan. Untuk neraca tadi, kemudian laba rugi juga sama, arus kas juga sama. Ekuitas akan mengambil, ini bisa difilter juga, akan mengambil data bulanan dari laba rugi dan neraca. Kemudian ada laporan aset. Laporan aset ini hanya akan merekap selama 2 tahun ya. Jadi ini anggapnya mulai dari 1 Mei, selama 2 tahun, ini mulai dari harga pembelian, nilai penyusutan total, hingga nilai buku di akhir 2 tahun tersebut. Setelah itu ada laporan pajak UMKM. Laporan pajak UMKM karena dasarnya biasa pembukuan Indonesia itu adalah dimulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember, kita hanya memilih tahunnya saja. Ya, nanti akan direkap sesuai bulannya yang ada angkanya, dan itu berdasarkan pendapatan kotor ya, pendapatan kotor nanti dihitung PPh-nya ini yang 0,5%, dia akan muncul angkanya dan ini bisa dijadikan lampiran untuk mereka yang melaporkan pajak dengan PPh final ini. Setelah itu ada laporan rekening, ini untuk melihat laporan rekening. Ini nilainya negatif karena ini hanya masih data sampel ya. Jadi angka-angkanya belum semuanya dimasukkan yang betul-betul real, masih angka-angka contoh. Jadi kalau kita misalnya mulai, jadi nanti teman-teman bisa mulai membuatnya lebih real di sini. Setelah itu laporan rekening, laporan piutang pelanggan. Ini kita bisa memilih berdasarkan pelanggan dengan piutang,
ataupun pelanggan dengan piutang yang belum lunas. Demikian juga sama dengan laporan hutang supplier, ini kita bisa filter dengan hutang dan dengan hutang yang belum lunas ya. Setelah itu ada laporan invoice. Ini sama pada prinsipnya, ini bisa dilihat semua invoice. Ini muncul semua karena dasarnya adalah list di daftar nomor dokumen. Jadi kalau kita mau filter, kita bisa masukkan semua invoice yang belum lunas seperti ini untuk memunculkan data invoice yang memang ada nilainya dan memang belum lunas. Setelah itu laporan purchase order ini sama juga ya. Kalau kita mau filter, kita tinggal memilih di sini, nanti akan muncul datanya sesuai filter yang kita pilih. Itu untuk laporan keuangan.